Sedih sudah pasti tentunya. Galau terkadang timbul di hati kita. Namun apakah kita pernah berpikir ujian yang kita rasakan, cobaan yang kita alami, perasaan galau, gelisah, dan lain sebagainya di hati kita timbul silih berganti. Itu merupakan kode keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat Muktiraf dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini mungkin pernah kita merasakan masalah. Selesai satu masalah, datang kembali satu masalah yang lainnya. Ada yang masalahnya sifatnya di kekeluargaan, baik istri dengan suami, suami dengan anak, ayah dengan anak, suami dengan mertua, dan lain sebagainya masalah hidup yang kita rasakan. Sedih sudah pasti tentunya. Galau terkadang timbul di hati kita. Namun apakah kita pernah berpikir ujian yang kita rasakan, cobaan yang kita alami, perasaan galau, gelisah, dan lain sebagainya di hati kita timbul silih berganti. Itu merupakan kode keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Logikanya, anak-anak dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita lihat dalam dunia pendidikan, seorang siswa yang kelas 6 ingin memasuki jenjang tingkat selanjutnya, yaitu persekolahan di jenjang menengah, baik itu SMP ataupun madrasah sanawiyah lainnya. Sebelum seorang anak tersebut memasuki jenjang tingkat menengah, ia harus melewati yang namanya ujian. Baik ujian itu ujian nasional, UASBN, dan lain sebagainya. Setelah ia melewati ujian tersebut, ia baru bisa memasuki dunia atau tingkat selanjutnya, yaitu sekolah menengah, baik itu tingkat SMP ataupun madrasah sanawiyah. Begitu pula dalam kehidupan ini para hadirin, masalah yang kita rasakan, kegelisahan yang kita alami itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum tentu ujian tersebut merupakan keburukan bagi kita. Dan juga sebaliknya, ada orang yang dikasih nikmat gak ada ujian, hidupnya tenang terus dalam hidupnya. Apa yang ia mau ada, uang melimpah ruah, istri cantik, anak banyak, kendaraan luar biasa jumlahnya. Apakah itu kenikmatan bagi dunia? Belum tentu. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu untuk ikut berperang. Wa huwa kurhun lakum, maka paksakan perasaan tersebut.
Kenapa ada kata paksakan? Karena para sahabat dulu juga merasakan kegelisahan. Ketika Allah perintahkan untuk ikut berperang, mereka gelisah hatinya. Takut meninggalkan istri, takut meninggalkan anak. Anak nanti menjadi yatim, istri menjadi janda, harta ditinggal dan lain sebagainya. Para sahabat juga adalah manusia biasa, pernah merasakan kesedihan, dan bahkan Nabi kita juga pernah merasakan kegelisahan. Cuman bedanya masalah yang Allah berikan kepada kita, cara membedakan orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Ketika orang yang beriman diberikan masalah oleh Allah, yang ia lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah masalah yang ia rasakan akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Namun orang yang tak beriman, ketika ia diberikan masalah oleh Allah, ia akan mencari jalan yang lain, jalan yang pintas. Ada kala ia pergi ke pantai, ada kala ia pergi ke diskotik, dan tempat-tempat yang lainnya untuk merefreshingkan pikiran, menenangkan pikiran. Begitulah mungkin sebahagian di antara kita. Maka ketika kita didapatkan oleh Allah sebuah kode keras, DM yang bagus, DM yang merasakan langsung nusuk ke hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam implementasi sosial media, ingat dan percaya, asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang engkau cintai itu belum tentu menjadi sebuah kebaikan bagi kamu. Wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan begitu pula sebaliknya, terkadang apa yang menurut kita itu buruk, menurut kita itu sedih, itu belum tentu buruk bagi kamu. Kenapa? Rumusnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui masa depan, sedangkan kita tak tahu apa-apa. Maka pesan yang bisa disampaikan di dalam video singkat ini kepada pemirsa sahabat Iktiraf dimanapun Anda berada, tak perlu kita sedihkan tentang sesuatu yang telah berlalu, dan tak perlu kita pusingkan, pikirkan tentang sesuatu yang akan datang. Cukup kita berdoa kepada Allah, tarik nafas dalam-dalam dan katakan Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mensupport channel Iktiraf channel ini supaya semakin berkembang channel ini ke depannya dan semakin dapat memberikan manfaat tentu kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur maqala wa la tandur limaqala. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.